Alfa dan Omega Jilid 6 Bab 49. Pada hari raya Pondok Daun-daunan, 3 kali setahun orang Yahudi dituntut berhimpun di Yerusalem untuk urusan keagamaan. Dalam keadaan terselubung dengan tiang awan, pemimpin Israel tidak kelihatan itu telah memberikan petunjuk-petunjuk mengenai perhimpunan ini. Selama orang Yahudi dalam tawanan, perhimpunan seperti itu tidak dapat diadakan. Tetapi ketika bangsa itu dikembalikan ke negeri mereka, pemeliharaan hari-hari peringatan ini dimulai sekali lagi. Allah merencanakan agar hari ulang tahun ini hendaknya mengingatkan pikiran orang banyak padanya. Tetapi dengan beberapa pengecualian, imam-imam dan pemimpin-pemimpin bangsa sudah lupa akan maksud ini. Ia yang telah menentukan pertemuan nasional ini dan mengerti maknanya menyaksikan penyelewengan mereka. Hari Raya Pondok Daun-daunan merupakan perhimpunan tahunan yang terakhir. Allah merencanakan agar pada saat ini orang banyak merenungkan kebaikan dan kemurahannya. Segenap negeri sudah berada dalam bimbingannya dan menerima berkatnya siang dan malam. Penjagaannya telah berlangsung. Matahari dan hujan telah menyebabkan bumi menghasilkan buah-buahnya. Dari lembah dan dataran Palestina, panen sudah dikumpulkan. Buah zaitun sudah dipetik, dan minyak yang berharga sudah disimpan dalam botol. Pohon kurma telah menghasilkan persediaannya, dan buah anggur yang ungu telah diperas dalam apitan anggur. Hari raya itu berlangsung selama 7 hari, dan untuk merayakannya, penduduk Palestina dengan banyak penduduk dari negeri-negeri lain meninggalkan rumah mereka dan datang kepada Yerusalem. Dari jauh dan dekat orang datang, sambil membawa di tangan mereka suatu tanda kegembiraan. Tua dan muda, kaya dan miskin, semuanya membawa suatu pemberian sebagai persembahan pengucapan syukur kepadanya yang telah menganugerahi tahun itu dengan kebaikannya, serta menjadikan panen mereka amat melimpah. Segala sesuatu yang dapat menyenangkan mata serta mengungkapkan kegembiraan menyeluruh sudah dibawa dari hutan. Kota tampak seperti hutan yang indah. Hari raya ini bukannya hanya merupakan pengucapan syukur panen, melainkan peringatan akan perlindungan Allah pada orang Israel di padang belantara. Dalam memperingati kehidupan mereka di tenda-tenda, orang Israel selama hari raya itu tinggal dalam tenda atau pondok dari dahan-dahan hijau. Pondok-pondok ini didirikan di jalan-jalan, di halaman bait suci atau di sotoh rumah. Bukit-bukit dan lembah-lembah yang mengelilingi Yerusalem disebari juga dengan tempat tinggal dari daun-daun ini, dan tampaknya hidup dengan adanya orang banyak. Dengan nyanyian suci dan pengucapan syukur, orang-orang yang berbakti merayakan peristiwa ini. Belum lama sebelum hari raya itu adalah hari Grafirat, ketika orang-orang dinyatakan sudah berdamai dengan surga sesudah mengakui dosa mereka. Demikian sudah tersedialah jalan untuk kegembiraan hari raya itu. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ayat 1. Dinyaringkan dengan nada kemenangan. Sementara segala jenis musik diiringi dengan sorak hosana menyertai nyanyian bersama. Bait suci menjadi pusat kegembiraan orang banyak. Disinilah terdapat kebesaran upacara korban. Disinilah berjejer pada kedua sisi tangga bangunan suci yang terbuat dari pualam putih. Biduan orang Lewi memimpin acara nyanyian. Orang banyak yang datang berbakti sambil melambai-lambaikan pelepah kurma dan murid, menyaringkan suara dan menggemakan nyanyian bersama. Dan sekali lagi lagu itu disambut dengan suara-suara yang dekat dan jauh, sambil ke bukit-bukit yang mengelilinginya dipenuhi dengan suara pujian. Malam hari bait suci dan halamannya bersinar-sinar dengan terang buatan musik, lambaian pelepah kurma, sorak hosana yang menggembirakan, himpunan orang banyak yang disinari dengan terang yang memancar dari lampu-lampu yang bergantungan, jubah imam-imam, serta kebesaran upacara-upacara itu.
dipadukan untuk menjadikan suatu pemandangan yang sangat berkesan kepada orang-orang yang memandangnya. Tetapi upacara yang paling berkesan dari hari raya itu, yang menimbulkan kegembiraan terbesar, ialah upacara yang memperingati peristiwa pengembaraan sementara di padang belantara. Ketika fajar menyingsing, imam-imam meniup nafiri perak itu dengan suara yang panjang dan nyaring, dan nafiri yang menyambut sorak-sorai yang gembira dari orang banyak di pondok-pondok mereka yang bergema di bukit dan lembah menyambut hari perayaan itu. Kemudian imam menciduk dari air yang mengalir di Kidron sebuli-buli air, dan sambil mengangkatnya tinggi-tinggi, sementara nafiri dibunyikan. Ia menaiki anak tangga bait suci yang lebar, mengikuti irama musik dengan langkah yang lambat dan teratur seraya menyanyi, "Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem." Mazmur 122 ayat 2. Ia membawa buli-buli itu ke mezbah yang terletak di tengah halaman imam-imam itu. Disinilah terdapat 2 bokor perak dengan seorang imam berdiri di sisi setiap bokor itu. Buli-buli air itu dituangkan ke dalam satu bokor, dan sebuah buli-buli anggur ke dalam bokor yang lain, dan isi mengalir ke dalam sebuah pipa yang menghubungkan dengan Kidron, dan dialirkan ke laut mati. Pertunjukan air yang disucikan ini menggambarkan pancaran air yang atas perintah Allah telah memancar dari batu karang untuk memuaskan dahaga anak-anak Israel. Kemudian lagu kemenangan pun bergemalah, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Yesaya 12 ayat 2 dan 3. Ketika anak-anak Yusuf mengadakan persiapan untuk menghadiri hari raya Pondok Daun-daunan, mereka melihat bahwa Kristus tidak mengadakan usaha yang menandakan niatnya untuk menghadirinya. Mereka memperhatikan dia dengan sifat ingin tahu. Sejak penyembuhan di Bethesda, ia tidak menghadiri perhimpunan nasional untuk menghindarkan pertentangan yang tidak berguna dengan para pemimpin di Yerusalem. Ia telah membatasi pekerjaannya di Galilea. Sikapnya yang tampaknya melalaikan perhimpunan keagamaan yang besar, serta permusuhan yang ditunjukkan kepadanya oleh imam-imam dan para rabi menyebabkan kebingungan bagi orang-orang di sekelilingnya, malah kepada murid-muridnya dan sanak saudaranya sendiri. Dalam ajarannya ia telah menekankan berkat-berkat penurutan hukum Allah, namun ia sendiri tampaknya bersikap acuh tak acuh terhadap pelayanan yang telah ditetapkan Allah. Pergaulannya dengan para pemungut cukai serta orang-orang lain yang mempunyai nama yang tidak baik. Sikapnya yang tidak mengindahkan segala peraturan yang dipelihara oleh para rabi serta kebebasan dalam mengesampingkan tuntutan tradisi mengenai Sabat. Tampaknya semua menempatkan dia dalam perlawanan terhadap para pemimpin agama dan menimbulkan banyak pertanyaan. Saudara-saudaranya berpendapat bahwa sikapnya yang merenggangkan hubungannya dengan orang-orang besar terpelajar dan bangsa itu salah adanya. Mereka merasa bahwa orang-orang ini sudah pasti benar dan bahwa Yesus sudah salah oleh menempatkan dirinya dalam perlawanan terhadap mereka. Tetapi mereka telah menyaksikan kehidupannya yang tidak bercela, dan meskipun mereka tidak menyelaraskan diri dengan murid-muridnya, namun mereka sangat terharu oleh perbuatannya. Kepopulerannya di Galilea memuaskan cita-cita mereka. Mereka masih mengharapkan agar ia memberikan suatu bukti kuasanya yang akan menginsafkan orang Farisi bahwa tuntutannya benar adanya. Apakah akan terjadi jika benar ialah Mesias putra Israel? Mereka menaruh pendapat ini dalam hati mereka dengan perasaan puas yang membanggakan. Mereka sangat cemas akan hal ini sehingga mereka mendesak Kristus pergi ke Yerusalem. "Berangkatlah dari sini," kata mereka, "dan pergilah ke tanah Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan.
sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Kata jikalau menyatakan keraguan dan kurang percaya. Mereka berpendapat bahwa ia pengecut dan lemah. Jikalau ia mengetahui bahwa ialah Mesias, mengapa ia menahan diri dan tidak bertindak? Jikalau sesungguhnya ia memiliki kuasa seperti itu, mengapa tidak pergi dengan beraninya ke Yerusalem dan mempertahankan haknya? Mengapa tidak mengadakan di Yerusalem perbuatan yang ajaib yang dilaporkan tentang dia di Galilea? Jangan bersembunyi di daerah-daerah terpencil. Mereka mengatakan, dan lakukanlah perbuatanmu yang sangat besar, demi keuntungan petani dan nelayan yang tidak berpengetahuan. Perkenalkanlah dirimu di ibu kota, carilah dukungan imam-imam dan penghulu-penghulu, dan satukanlah bangsa itu dalam mendirikan kerajaan yang baru. Saudara-saudara, Yesus ini memberikan pertimbangan dari motif yang mementingkan diri yang sering terdapat dalam hati orang-orang yang bercita-cita hendak memperagakan dirinya. Roh ini adalah roh dunia yang berkuasa. Mereka sakit hati karena gantinya mencari tahta duniawi. Kristus telah menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Mereka sangat dikecewakan ketika banyak sekali murid-muridnya meninggalkan dia. Mereka sendiri berbalik dari dia untuk menghindari salib dalam mengakui apa yang dinyatakan oleh perbuatannya bahwa ia diutus Allah. Maka kata Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Saudara-saudaranya telah berbicara kepadanya dalam nada kekuasaan, menentukan jalan yang harus diikutinya. Ia membalikkan teguran kepada mereka, menggolongkan mereka bukannya dengan murid-murid yang menyangkal diri, melainkan dengan dunia. Dunia tidak dapat membenci kamu, katanya, tapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Dunia tidak membenci mereka yang serupa dengan dia dalam roh. Dunia mengasihi mereka yang seperti dirinya sendiri. Dunia bagi Kristus bukannya tempat menyenangkan dan membesarkan diri. Ia tidak mencari kesempatan untuk memperoleh kekuasaan dan kemuliaannya. Tidak ditawarkannya hadiah seperti itu baginya. Itulah tempat yang ditujunya, yang disuruh Bapaknya. Ia telah dikaruniakan untuk kehidupan dunia ini, mengerjakan rencana penebusan yang besar itu. Ia sedang melaksanakan pekerjaannya bagi umat manusia yang sudah jatuh. Tetapi ia tidak boleh bersikap takabur, tidak boleh lekas-lekas masuk ke dalam bahaya, tidak boleh mempercepat suatu krisis. Setiap peristiwa dalam pekerjaannya sudah ditentukan waktunya. Ia harus menunggu dengan sabar. Ia mengetahui bahwa ia harus menerima kebencian dunia. Ia mengetahui bahwa pekerjaannya akan mengakibatkan kematiannya, tetapi pertunjukan dirinya belum pada waktunya, bukanlah kehendak Bapaknya. Dari Yerusalem, laporan tentang mujizat-mujizat Kristus telah tersebar kemana saja orang Yahudi berpencar, dan meskipun berbulan-bulan lamanya ia tidak menghadiri hari raya, namun perhatian kepadanya tidak berkurang. Banyak orang dari segala pelosok dunia telah datang mengunjungi hari raya Pondok Daun-Daunan dengan berharap hendak melihat dia. Pada permulaan hari raya itu, banyak pertanyaan tentang dia. Orang Farisi dan penghulu-penghulu menantikan dia datang, dengan mengharapkan suatu kesempatan untuk mempersalahkan dia. Mereka bertanya dengan cemasnya, "Di manakah dia?" Tetapi tidak seorang pun mengetahuinya. Ialah yang paling banyak dipikirkan oleh semua orang. Karena takut akan imam-imam dan penghulu-penghulu, tidak seorang pun berani mengakui dia sebagai Mesias. Tetapi di mana-mana terdapat perbincangan diam-diam namun sungguh-sungguh mengenai dia.
banyak orang mempertahankan dia sebagai seorang yang diutus Allah, sedangkan yang lain menuduh dia sebagai penipu orang banyak. Dalam pada itu, Yesus sudah tiba dengan diam-diam di Yerusalem. Ia telah memilih suatu jalan yang jarang ditempuh orang, agar menghindari orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan ke kota itu dari segala jurusan. Sekiranya ia telah menggabungkan diri dengan suatu yang menuju perayaan itu, maka sudah tentu perhatian halayak ramai akan tertarik kepadanya ketika ia memasuki kota itu. Dan suatu demonstrasi dari halayak ramai yang menyenanginya sudah tentu akan membangkitkan perasaan para penguasa melawan dia. Untuk menghindarinya, ia memilih mengadakan perjalanan itu sendirian. Pada pertengahan hari raya itu, ketika perasaan yang berkobar-kobar mengenai dia sudah memuncak, masuklah ia ke halaman bait suci disaksikan oleh orang banyak. Karena ketidakhadirannya pada hari raya itu, maka sudah dinyatakan bahwa ia tidak berani menempatkan dirinya dalam kekuasaan imam-imam dan penghulu-penghulu. Semua orang keheranan melihat dia hadir dengan tidak disangka-sangka. Setiap suara didiamkan. Semua orang keheranan melihat kebesaran dan keberanian perilakunya di tengah musuh-musuhnya yang berkuasa, yang haus akan nyawanya. Sambil berdiri dengan cara yang demikian sebagai pusat perhatian orang banyak itu, Yesus berbicara kepada mereka dalam cara yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Perkataannya menunjukkan bahwa ia mengetahui tentang hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan orang Israel, tentang upacara korban dan ajaran nabi-nabi, jauh melebihi imam-imam dan para rabi. Ia merubuhkan penghalang berupa tata cara dan tradisi. Pemandangan tentang kehidupan pada masa depan tampaknya terhampar di hadapannya. Sebagai seorang yang memandang yang tidak kelihatan, ia berbicara tentang perkara dunia dan surga, manusia dan ilahi, dengan kekuasaan yang tertentu. Perkataannya jelas dan meyakinkan, dan sekali lagi, sebagaimana di Kapernaum, orang banyak tercengang-cengang mendengar ajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Lukas 4 ayat 32. Dengan menggunakan berbagai-bagai gambaran, ia menggambarkan para pendengarnya tentang malapetaka yang akan dialami oleh semua orang yang menolak berkat-berkat yang dibawanya kepada mereka. Sedapat-dapatnya, ia telah memberikan kepada mereka bukti bahwa ia datang dari Allah, dan mengadakan usaha sedapat-dapatnya untuk membawa mereka kepada pertobatan. Ia tidak akan ditolak atau dibunuh oleh bangsanya sendiri jika ia dapat menyelamatkan mereka dari kesalahan seperti itu. Semua keheran-heranan menyaksikan pengetahuannya akan hukum dan nubuatan-nubuatan, dan pertanyaan itu disampaikan dari satu orang kepada yang lain. Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Tidak seorang pun dianggap sanggup menjadi guru agama, kecuali ia telah belajar di sekolah rabi-rabi. Baik Yesus maupun Yohanes telah digambarkan sebagai tidak berpengetahuan, sebab mereka tidak mendapat pendidikan itu. Mereka yang mendengarnya tercengang-cengang karena pengetahuan mereka akan kitab suci tanpa belajar. Pengetahuan dari manusia memang tidak mereka miliki, tetapi Allah yang di surga adalah guru mereka. Daripadanya lah mereka mendapat hikmat tertinggi itu. Ketika Yesus berbicara di halaman bait suci, orang banyak terpesona. Justru orang-orang yang paling keras menentang dia merasa diri tidak berkuasa menyusahkan dia. Pada saat itu, segala perhatian lain dilupakan. Dari hari ke hari ia mengajar orang banyak, sampai hari terakhir, hari besar pada masa raya itu. Pada pagi hari itu, orang banyak sudah dalam keadaan letih karena kegembiraan perayaan yang panjang itu. Tiba-tiba Yesus menyaringkan suaranya dalam nada yang memenuhi halaman bait suci. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Keadaan orang banyak menjadikan seruan ini sangat meyakinkan mereka. Sudah sibuk
dengan peristiwa besar dan perayaan yang tidak habis-habisnya. Mata mereka sudah disilaukan dengan terang dan warna, dan telinga mereka telah menikmati musik yang paling merdu. Tetapi tiada suatu pun dalam segala kegiatan upacara ini memenuhi keperluan jiwa. Tiada suatu pun memuaskan dahaga jiwa untuk sesuatu yang tidak akan binasa. Yesus mengundang mereka datang dan minum dari pancaran kehidupan, dan sesuatu yang akan menjadi mata air dalam diri mereka yang memancar kepada hidup kekal. Pada pagi itu imam telah melakukan upacara yang memperingati pemukulan bukit batu di padang belantara. Bukit batu itu melambangkan Dia yang oleh kematiannya akan menyebabkan aliran keselamatan yang hidup mengalir kepada semua orang yang dahaga. Perkataan Kristus adalah air hidup. Disitulah di hadapan orang banyak yang berhimpun, Ia mengasingkan dirinya untuk dipalu, agar air hidup boleh mengalir kepada dunia. Dalam memalu Kristus, setan bermaksud membinasakan putra kehidupan, tetapi dari bukit batu yang dipalu itu mengalirlah air hidup. Ketika Yesus mengucapkan perkataan yang demikian kepada orang banyak, hati mereka terharu dengan kekaguman yang aneh, dan banyak orang sudah hampir berseru dengan perempuan Samaria, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus." Yohanes 4 ayat 15. Yesus mengetahui keperluan jiwa, kebesaran, kekayaan, dan kehormatan tidak dapat memuaskan hati. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang kaya, yang miskin, yang tinggi, yang rendah, sama-sama disambut. Ia menjanjikan akan meringankan pikiran yang dibebani, menghibur yang susah, dan memberikan harapan kepada yang putus asa. Banyak yang mendengar Yesus bersedih karena harapan yang dikecewakan. Banyak yang sedang hidup dalam kesedihan yang tersembunyi. Banyak yang sedang berusaha memuaskan kerinduan mereka yang penuh kegelisahan dengan perkara-perkara duniawi dan pujian manusia. Tetapi ketika semuanya sudah diperoleh, mereka dapati bahwa mereka sudah membanting tulang hanya untuk mencapai tempat cadangan air yang sudah pecah, yang daripadanya mereka tidak dapat memuaskan dahaga. Di tengah seri pemandangan yang menggembirakan, mereka berdiri dalam keadaan kecewa dan susah. Seruan yang tiba-tiba, "Barang siapa haus," mengejutkan mereka dari lamunan mereka yang penuh kesedihan, dan ketika mereka mendengarkan perkataan yang menyusul, pikiran mereka dikobarkan dengan suatu harapan baru. Roh Kudus mengemukakan lambang itu kepada mereka sampai mereka melihat dalamnya tawaran karunia keselamatan yang tidak ternilai itu. Seruan Kristus kepada jiwa yang haus masih dinyaringkan dan memohon kepada kita dengan kuasa yang lebih besar daripada mereka yang mendengarnya di bait suci. Pada hari terakhir masa raya itu, pancaran air terbuka bagi semua orang. Kepada orang yang lelah dan lesu, ditawarkan aliran hidup kekal yang menyegarkan. Yesus masih berseru, "Marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Wahyu 22 ayat 17 dan Yohanes 4 ayat 14.